Yes, saudara dan sahabat, kita kembali akan dengar Voice of Hope, suara pengharapan dengan subtema Love and Forgiveness atau kasih dan pengampunan. Keluaran 34 ayat 6 dan 7 mengatakan, Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Berbicara mengenai dosa dan pelanggaran, setiap hari kita terinformasi mengenai berbagai pelanggaran dan dosa melalui media cetak, media elektronik, media sosial, melalui gawai yang kita miliki. Berbagai pelanggaran dosa yang mungkin juga tanpa disadari kerap kita juga melakukannya. Melalui media sosial, kita diinformasikan berbagai perbuatan dosa yang terjadi, seperti tindak kekerasan, perampasan, pembunuhan, pemalsuan, pelecehan, penipuan, tindak korupsi, dan lain sebagainya. Begitu parahnya masyarakat kita saat ini. Bercermin dari nas kita hari ini, sepantasnya lah jika kita menerima hukuman atas perbuatan pelanggaran dosa sama seperti bangsa Israel yang dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian dihukum oleh Tuhan dengan begitu dahsyatnya karena berbagai pelanggaran dan dosa yang mereka lakukan, sehingga generasi yang keluar dari tanah Mesir dihukum Tuhan di padang gurun. Generasi tersebut tidak dapat masuk ke tanah Kanaan, termasuk Nabi Musa. Generasi baru yang lahir dalam perjalanan di padang gurunlah yang masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua, sang abdi Allah yang setia. Apakah Tuhan sekejam itu? Berita baiknya adalah, puji Tuhan, kita memiliki Allah yang penuh kasih dan setia. Pada nas kita hari ini, Keluaran 34 ayat 7a mengatakan, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Dikatakan bahwa Allah mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kita. Apakah semudah itu Tuhan mengampuni dosa-dosa kita? Yang pasti bahwa Allah mau dan akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita karena Allah sangat mengasihi kita. Jika kita mau menyadari dan mengakui dosa-dosa kita serta memohon ampun kepada Tuhan sebagaimana Raja Daud melakukannya ketika ia berbuat dosa berlapis, multiple sins, dalam kasus Batseba dan Uria, maka Tuhan pasti juga akan mengampuni kita. Karena itu, janganlah membawa kesalahan yang pernah kita lakukan sepanjang hidup kita. Letakkan itu semua, kesalahan dan dosa, di kaki Yesus dan mohon pengampunan darinya. Jadikan kesalahan dan dosa tersebut menjadi peringatan agar kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. 2 Tawarikh 7 ayat 14 dan 15 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan dirinya, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Februari Love Heals. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silahkan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa,
boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati. Saya berkeyakinan bahwa firman Tuhan yang tercatat dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 sangatlah relevan bagi kita semua. Mengapakah engkau berkata, hai umat Tuhan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi, kalau ada di antara kita yang sedang lelah, lesu, bahkan jatuh tersandung, jangan ragu-ragu dan jangan tunda-tunda. Segeralah datang kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Dia mau dan mampu membaharui, memulihkan, dan mengubahkan kehidupan kita semua.